Ibu, berdasarkan rapor pendidikan SDN Kelungkung 3 tahun 2024, alhamdulillah semuanya indikator keenamnya itu berwarna hijau dengan tingkat pencapaian baik. Jadi yang perlu perbaikan itu ada, itu di numerasi, literasi yang bagus itu tetap dipertahankan, itu akan kita laksanakan di programnya yang pelatihan yang dapat dari Boskin itu. Ada indikator juga yaitu tentang karakter, itu perlu peningkatan. Dan juga yang berwarna merah di rapor pendidikan itu pemanfaatan aset sekolah untuk peningkatan mutu. Ini rencana kita akan mengadakan program Kelungkung Lestari Budaya, nanti mengangkat ritusan Dorelang. Kita bentuk panitia, ketuanya Bu Yanti karena asli daerah sini juga paham Sandorelang. Nanti untuk program ini bisa mengemas literasi, numerasi, itu bisa di dalamnya juga, karakter ada lengkap. Nah, ini perencanaan kita, penyusunan panitia, kita rencanakan bersama-sama, semuanya menyampaikan idenya untuk bagusnya atau suksesnya program ini. Nanti kita juga memanfaatkan aset sekolah, karena yang merah itu di pemanfaatan aset sekolah. Kita bisa sumber daya, guru-gurunya, murid, wali murid, kemudian ada aset sosial, kita bisa memanfaatkan komunitas kebudayaan Desa Kelungkung. Untuk bidang politik, aset politik, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Desa Kelungkung. Untuk fisik, kita sudah punya sanggar sekolah yang kita bisa manfaatkan untuk pelatihan budaya di Kelungkung. Kita perkenalkan. Karena semua warga Dusun Mujan itu mendatangi pemakaman tersebut. Paham? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya, pertanyaan dari Regina. Regina katanya waktu melihat sandor itu ada gerakan. Apa arti gerakannya? Benar sekali anak-anak, waktu acara sandor itu ada banyak sekali gerakan. Ya, kalau Bu Yanti perhatikan itu, kalau tidak salah ada 9 macam gerakan. Ya. Nah, itu biasanya orang-orang saat melakukan sandor itu memanjatkan doa, terus melingkari makam sambil melakukan gerakan itu. Untuk pertanyaannya Regina tadi kan apa artinya? Untuk artinya Bu Yanti kurang paham. Nanti akan dijelaskan oleh pelaku budayanya sendiri. Seperti itu anak-anak. Di rapor pendidikan itu ada 6 indikator. Kita dilihat, lihat indikatornya mana yang kurang, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Bukan berarti yang hijau tidak dilaksanakan program, bukan berarti. Jadi sesuatu yang sudah hijau kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan lagi. Itu dengan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah. Alurnya untuk membuat program inovasi di sekolah yaitu kumpulan data. Salah satunya dari rapor pendidikan itu. Kemudian aset-aset sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki aset ini. Ini ilmu yang kami peroleh dengan Bunya di pendidikan Kelungkung Angkatan 3. Nah ini Bu, Bapak Ibu, 7 aset yang harus kita manfaatkan, maksimalkan dengan baik
Kelungkung lestari budaya itu hanya kemasan. Dan tujuannya jangan terlalu belajar terlalu dalam. Itu betul. Karena tingkat anak-anak masih kan SD dan tidak begitu sekompleks yang sudah SMA atau kuliah. Makanya di sini tujuannya tadi untuk mengenalkan kebudayaan kepada anak sesuai fasenya. Nanti fase A, fase B, fase C itu beda lagi. Mungkin di fase C baru dijelaskan tentang gerakan dan filosofi dari ritus Kandurela. Fase A, nah jadi satu kemasan ini bisa karakter didapat, literasi didapat, numerasi masih dikembangkan, semoga bisa juga. Jadi kita bergabung dengan kegiatan kita, anak-anak insya Allah senang dengan kegiatan ini tanpa harus memberikan beban lagi. Tanpa terasa mereka sudah belajar numerasi dan literasi dari kegiatan budaya. Jika mendatangkan waktu budaya ke sekolah, pastinya kan ada uang transfer ya Pak. Sedangkan dana bos yang dimiliki tidak banyak. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Bu Lela. Jika tidak ada dana, kita mendatangkan pelaku budaya pasti ada dana lah atau uang transport. Nah itu kita perkuat di perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa. Jadi di rapor pendidikan kita ancang-ancang programnya seperti ini, masukkan di RKT dulu, rencana kerja tahunan. Kemudian masukkan di atasnya. Kira-kira satu kebudayaan ini berapa kali pertemuan? Satu pertemuan berapa rupiah? Berapa ribu misalnya? Jadi dalam satu tahun berapa yang dibutuhkan lembaga untuk mendatangkan pelaku budaya? Itu yang kita masukkan di surat perjanjian dengan pemerintah desa. Alhamdulillah dari hasil kegiatan ini saya bisa paling menggunakan sebagai referensi bagaimana mengimplementasikan pengelolaan aset yang ada di rapat pendidikan di sekolah kami sendiri minimal. Atau nanti saya akan upayakan untuk menyampaikan kepada semua stakeholder yang ada di lingkungan Kecamatan Sukorambi, khususnya Bapak Kepala Sekolah, untuk bisa menyampaikan hasil kegiatan hari ini dan diimplementasikan ke dalam masing-masing satuan pendidikan, khususnya bagaimana mengimbaskan rapat pendidikan dalam pengelolaan aset di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pengimbasan pas beda yang di pematerinya oleh Bapak Hendi Agusdianto, ini sangat bermanfaat sekali dan luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang pengimbasan ini benar-benar berdampak menurut saya. Kenapa? Karena saya sendiri memperoleh pengetahuan baru terkait dengan perencanaan berbasis aset, utamanya di desa Kelungkung itu sendiri, seperti itu. Nah, insya Allah kedepannya akan saya terapkan di lembaga saya, yaitu SDN Kelungkung 02, di mana saya akan memetakan aset sesuai dengan kondisi di sekolah saya, di lembaga saya. Dalam pengimbasan pengelolaan aset tersebut memiliki dampak-dampak yang sangat positif bagi sekolah, sehingga kami terbantu dengan adanya pasbeda ini yang dilakukan oleh Pak Hendi. Dampak pada sekolah itu bisa meningkatkan dalam hal rapat pendidikan yang masih perlu diperbaiki. Kemudian juga dampak pada Dewan Guru sangat berpengaruh, sudah dilakukan pengimbasan juga terhadap Bapak Ibu Guru di sekolah kami. Lubang kontak satu dengarlah Tahun 1917 tradisi kita tak pernah terhapus. Puji-pujian kita ucapkan, dalam cinta kita bersatu. Sangarela, memohon ampun dari Tuhan. Sangarela, kita eratkan silaturahmi, kata-kata turun-temurun.